Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Noob Story. Kali ini dari Almaty, Kazakhstan, kita akan melanjutkan perjalanan ke Urumqi, Xinjiang, Cina, bukan dengan pesawat tapi dengan bis. Dan sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi tersebut. Oke? Sesampainya di terminal, kami kesusahan cari bis kami karena pertama kita nggak bisa baca itu, kedua mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi nggak connect aja. Dan mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, coy. Terus gimana? Seharusnya kami berangkat jam 7 pagi, tapi ternyata bis kami nggak datang. Akhirnya kita gabung dengan bis lain. Ruwet di sini, ruwet guys. Mukanya udah bete banget. Nggak cukup sampai di situ, kita masih dioper lagi ke bis lain. Jadi aku sudah sampai 3 kali ganti bis, dioper kanan kiri kayak bola aja. Ini bener-bener manajemennya ruwet aja ini. Aduh, gimana sih? Dan tahu nggak sih, dari jam 7 seharusnya kita berangkat, kita akhirnya berangkat jam 10. Nah, buat teman-teman yang tanya, emang harga tiketnya berapa dari Almaty, Kazakhstan ke Urumqi, Cina? Nah, harga tiketnya sudah aku posting di video sebelumnya. Judulnya Wisata ke Kota Almaty, Kazakhstan hari pertama. Atau teman-teman bisa klik di pojok kanan atas, oke? Lega rasanya akhirnya kita benar-benar berangkat loh. Ajaib kan? Nggak perlu dioper-oper lagi. Jadi kita beneran berangkat. Dan setelah 2 jam perjalanan, kita mampir dulu ke pom bensin. Dan buat teman-teman yang mau ke toilet, tolong dimanfaatkan dengan baik kesempatan ini. Tepat sekitar pukul 7 malam, kita sudah bisa melihat dataran Cina tuh. Dataran Cina yang gedung-gedung tinggi itu. Tapi sebelumnya kita harus mampir ke bagian imigrasi bordernya Kazakhstan. Dan kita sudah sampai di depan pintu imigrasi Kazakhstan. Dan tentunya kita mesti turun dari bis dan langsung ke bagian imigrasi Kazakhstan untuk tunjukin paspor. Lalu naik bis lagi dan masuk ke imigrasi Cina buat nunjukin paspor dan visa kita. Di kantor imigrasi Cina memang sedikit lebih lama daripada Kazakhstan. Kenapa? Akhirnya bisa keluar dari imigrasi Cina. Kayaknya lebih ribet ya dari Amerika ya. Benar nggak sih? Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kita tiba di kota Urumqi. Nggak tahu berapa jam karena aku ketiduran guys. Yaudah, kita lanjut makan malam dulu. Dan aku pilihnya yang simple-simple aja, mie pakai daging sapi sama paprika. Kita berdua habisnya hampir 40 renminbi, 40 yuan. Dan ternyata ini makanan tradisional dari... So guys, it's called lakman. It's traditional food from Uyghur. It's my first time, so let's check this out. Jadi yang aku makan barusan adalah makanan tradisional dari suku Uighur, lakman namanya, dan ternyata enak juga. Dan akhirnya kita sampai di pusat kota Urumqi. Kita tiba di sini sekitar pukul setengah 8 atau pukul 8.
Loh, tapi kok masih kelihatan gelap? Ya, selamat datang di Cina, negara di mana hanya ada satu zona waktu, dan itu patokannya adalah yang paling timur, sedangkan kita di barat. Jadi ya, masih kelihatan gelap, tapi sebetulnya ini udah jam 8. Buat contoh sederhana, Indonesia punya 3 zona waktu. Bayangin aja yang Indonesia bagian barat saat jam 5, tapi harus pakai zona waktu Indonesia bagian timur yang sudah jam 7 malam. Gimana? Udah dapat gambaran? Nah, itu sebabnya di Cina hanya ada satu zona waktu, dan itu patokannya adalah Cina bagian paling timur. Sedangkan posisiku adalah Cina bagian barat, tetapi memakai zona waktu yang seharusnya ada di Cina bagian timur. Jadi paham ya kira-kira ya? Oke, lanjut. Sambil perjalanan menuju ke hotel, aku mau cerita sedikit tentang kota Urumqi. Kota Urumqi ini ada di provinsi Xinjiang, di mana provinsi ini mayoritasnya atau kebanyakan mereka beragama Islam atau seorang Muslim. Jadi kira-kira udah dapat gambaran ya. Jadi nggak heran aja kalau di sini banyak terdapat tulisan Arab, tulisan Cina, ataupun tulisan Kazakhstan. Akhirnya kita tiba di hotel yang menurut kami harganya affordable. Yuk kita langsung masuk aja. Dan saat kita menuju ke reception dan kami bertanya-tanya, ternyata tidak ada fasilitas wifi di sini, sedangkan ya kami butuh wifi. Akhirnya kami pindah ke hotel seberang, ke hotel bintang 4, dengan harapan mereka punya fasilitas yang jauh lebih memadai, baik dari fasilitas hotelnya maupun komunikasi dengan bahasa Inggris. Dan ini adalah hotel kami. Aku berharap di hotel ini ada fasilitas wifi sih yang bisa kami pergunakan, dan gak usah lama, kita langsung masuk aja. Dan walaupun ini hotel bintang 4, ternyata teman-teman, mereka tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak bisa baca alfabet, dan kami kesusahan, bahkan hanya untuk check-in pun kami kesusahan. Ya kira-kira begitu. Yaudah, tapi akhirnya kita berhasil check-in juga. Terus kita langsung masuk ke kamar saja. Dan wala, koridornya sedang dalam renovasi, jadi ya kotor. Dan ya mau gimana pun, yang penting kita butuh istirahat. Kita langsung masuk ke kamar aja. Oke, begitu masuk kamar, ya ini adalah bed areanya standar dengan 2 bed. Terus ada meja, ya semua desainnya masih klasik-klasik gitu. Terus ada teapot, mineral water, terus ada bathrobe, dan ini kamar mandinya. Standar lah, standar rata-rata bintang 4 seperti ini. Nggak ada bathtub sih. Air panas sudah pasti ada handuk, dan amenities ada juga di sini, standar lah pada umumnya bintang 4. Terus ada remote AC yang tidak bisa aku pahami, harus pakai Google Translate di foto. Oke guys, kalau ini udah bintang 4, kalau dikira bednya itu empuk, keras banget. Cuman kayak matras dikasih di lantai. Keras. Oke, dan setelah dirasa cukup tidur dari jam 11 hingga jam 4 sore, kami putusin untuk keluar hotel. Kita mau pergi ke Grand Bazaar. Bukan di sini, ini sih depan hotel. Grand Bazaar itu bazar tahunan yang diadakan di depan masjid. Dan kamu nggak akan nyangka kalau ini adalah di Cina, di Xinjiang, Cina. Tepatnya di kota Urumqi. Nggak kayak di Cina ya, keren kan? Wah, nggak heran karena emang di sini banyak orang Kazakhstannya. Karena emang mau gimana lagi juga lokasi ini deketan banget sama Kazakhstan. Jadi banyak orang Kazakhstan juga di sini. Itu yang aku lihat. Dan bahasa yang mereka pakai pun juga antara bahasa Cina, bahasa Kazakhstan, dan mungkin 2 itu ya. Dan di sini juga ada kayak percampuran budaya juga antara budaya Cina dan budaya Kazakhstan atau budaya timur sana ya, timur tengah gitu mungkin kali ya. Terus kita masuk, di sini ada kayak museum roti ciri khas, nggak ngerti apa ini. Tapi mungkin
ciri khas makanan Timur Tengah ya, roti-roti gitu. Atau mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah, kita share gitu ya. Begitu juga dengan bahan-bahan pembuatan roti ini pun juga ditampilin di museum ini. Ya museumnya nggak gede, tapi ya oke lah. Kita lanjutin putar-putar di seputar bazar ini. Bazar ini kalau dibilang kecil nggak besar, tapi ya nggak besar banget. Dan jajanan ini pun juga kayaknya bukan budaya Cina asli deh. Kayaknya bercampur dengan budaya Timur Tengah. Jadi ya semacam budaya Kazakhstan juga ada. So sebenarnya kita di Urumqi nggak lama karena besok kita sudah harus pindah ke Turpan pagi-pagi. Karena kita akan pergi ke berbagai macam tempat wisata, antara lain seperti Flaming Mountain, Puyeonshan Town, terus ada Guptak Desert dan masih banyak lagi. Malam hari pun tiba, jam 8 kita makan malam. Dan kita makan malam dengan fried chicken lagi karena pesannya mudah, tinggal nunjuk gambar. Karena pada dasarnya mereka nggak bisa bahasa Inggris dan kita juga nggak bisa baca bahasa Cina, tulisan Cina nggak bisa. Makanya paling enak tunjuk gambar aja. Itulah kenapa aku lebih suka beli sesuatu yang simple. Oke, sekian video kali ini. Nantikan postingan berikutnya. Saya Manuel Nuk, pamit. Bye.